Dalam dunia yang bergerak cepat dan bising oleh ambisi, ada satu hal yang tak pernah berubah. Mimpi besar selalu lahir dari tempat sederhana, bukan dari istana megah atau warisan tak terbatas, tetapi dari tekad dan keyakinan bahwa masa depan bisa dibentuk, bahkan oleh tangan-tangan muda yang belum dianggap. Ini adalah kisah Timothy Ronald, pemuda yang tak sekedar mengejar uang, tetapi memahami cara kerjanya lalu menaklukkannya. Dari kamar kecil di Jakarta ke ruang digital yang mengubah dunia. Ini bukan sekedar perjalanan pribadi, ini adalah panggilan untuk meruntuhkan batas, membangkitkan generasi dan menyalakan obor perubahan di tengah gelapnya literasi finansial. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas perjalanan triliuner muda yang mengedukasi dengan aksi nyata, Timothy Ronald. Setiap orang punya titik awal, sebuah momen kecil yang tanpa disadari menjadi pijakan menuju takdir besar. Dan bagi seorang Timothy Ronald, perjalanan itu dimulai bukan di kantor megah, bukan pula dari warisan kekayaan, tapi dari meja belajar di masa remajanya. Timothy Ronald lahir di Jakarta pada tanggal 22 September tahun 2000. Ia adalah seorang triliuner muda yang dikenal sebagai Raja Bitcoin. Ia juga seorang konten kreator edukasi finansial yang kontroversial. Namun jauh sebelum dikenal publik, Timothy hanya seorang remaja biasa dengan rasa penasaran yang luar biasa terhadap dunia bisnis. Sejak duduk di bangku SMP, Timothy mulai menunjukkan ketertarikan pada bisnis. Ia gemar mencari tahu bagaimana cara uang bekerja, bagaimana orang bisa membangun usaha, bagaimana mereka bisa membangun kebebasan finansial dari nol. Keadaan dan kondisi ekonomi keluarga juga turut mendorongnya untuk segera terjun dalam dunia bisnis. Dia harus menghidupi ibu dan saudaranya yang kala itu berpisah dengan ayahnya. Hal itu semakin mematik semangatnya dan menjadi penanda untuk kita bahwa sukses adalah untuk siapa saja yang mau belajar dan berusaha. Sosok yang begitu menginspirasinya saat itu adalah Warren Buffett dan juga Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad. Pemikiran-pemikiran mereka membuka jendela baru dalam pikirannya. Ia juga membaca ratusan buku tentang berbagai macam hal, dari ekonomi sampai psikologi. Di usianya yang masih sangat muda, Timothy mulai mengerti bahwa untuk menjadi besar, seseorang harus berani memulai lebih awal. Bisnis pertama Timothy bukanlah sesuatu yang megah, tapi dari sanalah keberaniannya diuji. Ia mulai berjualan sedotan stainless steel secara online. Produk sederhana tapi penuh makna. Ia belajar tentang pemasaran, tentang membangun kepercayaan pelanggan, tentang bagaimana mengolah stok dan logistik. Semuanya ia pelajari secara otodidak. Bahkan saat masih sekolah, Timothy sudah mulai merasakan apa yang disebut resiko bisnis. Gagal pernah, dicurangi pernah, tapi ia tidak berhenti. Timothy Ronald juga mencoba pasar yang berbeda. Ia berjualan pomade, produk perawatan rambut pria yang sedang naik daun saat itu. Ia menjualnya ke teman sekolah komunitas hingga menawarkan lewat media sosial. Dari sini ia belajar bahwa tren pasar sangat dinamis dan seorang pebisnis harus jeli melihat peluang. Hasilnya, di usianya yang baru 15 tahun ini, dia bisa menghasilkan 20-30 juta per bulan dan menghasilkan 200 juta di usia 16 tahun. Tak lama setelah itu, ia mulai melangkah lebih jauh ketika usianya memasuki 17 tahun. Timothy Ronald menjajal bisnis properti, menjadi perantara dalam jual beli rumah dan tanah. Ketika memasuki usia 19 tahun, dia bahkan sudah mendapatkan 1 miliar pertamanya. Ia masuk ke dunia yang bahkan banyak orang dewasa takut untuk menyentuhnya. Tapi bukan Timothy Ronald jika mundur hanya karena usia atau pengalaman. Ia justru melihat celah, melihat potensi dan menjadikannya peluang. Saat teman sebayanya sibuk bermain atau nongkrong di warnet, Timothy justru tenggelam dalam grafik, laporan keuangan, dan buku-buku investasi. Uang dari usahanya menjual sedotan stainless dan pomade tadi tidak digunakan untuk bersenang-senang belaka, tapi untuk membeli saham pertamanya. Saham BCA menjadi langkah awalnya. Ia tahu menabung tidak cukup, ia harus membuat uangnya bekerja. Ilmu tentang saham tak ia dapat dari sekedar ikut-ikutan, tapi dari riset, konsistensi, dan pembelajaran yang tak pernah berhenti. Dan kerja kerasnya berbuah hasil. Timothy kini tercatat sebagai pemegang saham termuda di perusahaan yang menaungi lebih dari 52 outlet di seluruh Indonesia. Atlas Super Club. Tak hanya itu, ia juga punya saham di H Club SCBD, salah satu klub malam terbesar di Asia. Dalam dunia pasar modal, ia dikenal cermat dan agresif. Pernah membeli saham BBRI saat harganya masih Rp2.100 dan saham Arto dari 300 hingga naik menyentuh Rp18.000. Namun, investasi Timothy Ronald tak berhenti hanya pada saham. Di tengah gelir perkembangan dunia keuangan digital, Timothy melangkah lebih jauh. Ia mulai melirik Bitcoin, sebuah inovasi mata uang kripto yang mengubah wajah sistem transaksi global. Bitcoin bukan sekedar alat tukar digital, ia adalah simbol perlawanan terhadap dominasi pihak ketiga seperti bank dan lembaga keuangan tradisional.
Tidak ada otoritas tunggal, tidak ada pencetakan uang. Bitcoin dirancang untuk beroperasi secara mandiri, lepas dari kendali siapapun. Salah satu keunggulan Bitcoin yang membuatnya semakin diminati adalah kebebasan tanpa batas. Tidak ada limitasi dalam hal transfer, tidak seperti sistem perbankan yang kerap membatasi jumlah transaksi harian. Dan yang paling mengagumkan, keamanannya nyaris absolut. Tidak seperti bank yang bisa dihack, Bitcoin dijaga oleh teknologi yang disebut blockchain, sebuah sistem pencatatan terdesentralisasi, di mana setiap transaksi tercatat dalam blok yang baru setiap 10 menit. Semua blok tersebut saling terhubung membentuk rantai digital, dan semua orang bisa mengaksesnya secara transparan melalui aplikasi Bitcoin. Bayangkan ini, untuk membobol satu blok, seorang peretas harus menembus seluruh rantai yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan blok lainnya. Sebuah tugas yang hampir mustahil, dan untuk membobol satu blok diperlukan satu komputer kuantum, dan disitulah letak kekuatan Bitcoin, sistem yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dihancurkan. Timothy tidak hanya berinvestasi, ia menempatkan dirinya di garis depan revolusi finansial dunia. Ketika dunia diselimuti ketidakpastian akibat pandemi di tahun 2020, semua orang panik. Tapi Timothy melihat peluang. Ia menyisihkan 290 juta dan mengalihkan dananya ke sebuah aset digital yang dianggap sebagai scam. Tapi hari ini investasinya sudah tumbuh menjadi 1,9 miliar rupiah. Kebanyakan orang akan menyebutnya beruntung atau bahkan serakah. Tapi bagi Timothy semua ini bukan tentang menjadi lebih kaya. Karena menurutnya bukan dia yang makin kaya tapi kita yang makin miskin. Itulah wajah asli dari inflasi. Ketika pemerintah mencetak uang dan nilai uang kita perlahan kehilangan arti, satu-satunya cara melawan adalah dengan memahami uang dan menguasai cara kerjanya. Di usia muda, Timothy Ronald bukan sekedar investor, ia adalah simbol perubahan. Bukti nyata bahwa melek finansial bukan pilihan tapi keharusan. Investasi bukan tentang menjadi kaya cepat tapi tentang selamat dari kemiskinan yang sistematis. Memasuki usia 19 tahun, ia tak puas hanya menjadi penikmat hasil investasi. Ia ingin berbagi, membuka jalan mencerahkan generasi, dan dari niat mulia itulah lahir sebuah gerakan. Bersama dua rekannya, Raymond Chin dan Felicia Putri, Timothy mendirikan Ternak Uang, sebuah platform edukasi finansial yang menggugah untuk membangkitkan kesadaran finansial kaum muda. Ternak Uang bukan sekedar tempat belajar saham, ia adalah ekosistem komunitas digital yang hidup, tempat para pemula bertemu mentor, tempat ide dibentuk, dan tempat mimpi tentang kebebasan finansial mulai dipetakan. Dalam hitungan bulan, ratusan ribu orang bergabung, bukan karena janji kaya dalam semalam, tapi karena mereka melihat sesuatu yang nyata, ilmu, arah, dan harapan. Lalu, 2 tahun berselang, tepatnya pada Desember 2022, Timothy kembali melangkah lebih jauh. Kali ini ia menyasar masa depan keuangan global. Blockchain dan aset kripto, lahirlah Akademi Kripto, sebuah pusat edukasi dan riset digital yang dibangun bukan hanya untuk mengajarkan teori, tetapi untuk menyiapkan generasi muda menghadapi revolusi keuangan digital. Jika Ternak Uang adalah fondasi, maka Akademi Kripto adalah jembatannya. Jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia baru, tentang potensi masa depan dari mata uang kripto. Akademi ini bukan hanya mengajar, ia membentuk komunitas, mengadakan diskusi terbuka di YouTube, menyambungkan ribuan pemuda melalui Discord, dan membekali mereka dengan pengetahuan yang sebelumnya hanya dimiliki segelintir orang. Kini ratusan ribu peserta telah lahir dari tangan dingin Akademi Kripto. Mereka bukan sekedar investor, mereka adalah generasi baru yang berani melangkah, siap mengambil resiko, dan tak gentar menatap dunia keuangan masa depan. Timothy Ronald sudah selesai dengan uang. Dia sudah tidak bekerja untuk uang, namun uang yang bekerja untuknya. Sekarang adalah waktunya untuk mewujudkan mimpinya yang sebenarnya. Ketika Elon Musk ingin membuat koloni di Mars, Timothy Ronald ingin membenahi dan memaksimalkan penduduk bumi. Dia mencari cara bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berfokus pada finansial karena ini adalah masalah utama umat manusia, dan dimulai dari negaranya sendiri, Indonesia. Ia menyadari negeri ini sudah berada dalam paradoks, penuh potensi tapi minim literasi, banyak peluang namun tak sedikit yang tertinggal, bukan karena kurangnya kerja keras, tetapi karena minimnya pemahaman akan dunia keuangan yang sesungguhnya. Dengan satu langkah sederhana, ia menyalakan kamera dan mulailah perjalanan barunya sebagai komunikator finansial. Bukan dalam ruang seminar, bukan dari balik meja kuliah, melainkan dari platform yang paling dekat dengan generasi masa kini, YouTube. Ia tidak datang dengan gaya guru yang menasihati, ia datang dengan gaya anak muda yang vokal, frontal, bahkan terkesan arogan. Bukan tanpa alasan, bagi Timothy kejujuran kadang harus dibungkus keberanian. Dan pesan penting kadang hanya bisa menembus kepala jika disampaikan dengan cara yang mengguncang. Ia tahu banyak yang akan mencibir,
tapi jauh lebih banyak yang akan tersadar, dan itulah tujuan utamanya, mengedukasi bangsa dengan cara yang paling relevan. Dalam tiap kontennya, Timothy menyisipkan nilai bukan sekedar angka. Ia bicara tentang kebebasan finansial, bukan kekayaan instan, tentang disiplin mengelola uang, bukan sekedar pamer penghasilan, tentang tanggung jawab atas masa depan, bukan ilusi kesuksesan. YouTube bagi Timothy bukan sekedar kanal, ia menjadikannya senjata untuk melawan kebodohan finansial, senjata untuk menantang pola pikir lama, dan senjata untuk membentuk generasi baru yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga dewasa dalam urusan uang dan hidup. Dalam dunia semakin bising oleh ambisi dan materi, masih ada mereka yang menjadikan mimpinya bukan sekedar soal pribadi, tetapi tentang memberdayakan manusia lain, dan Timothy Ronald adalah salah satunya. Setelah menaklukkan angka, grafik, dan algoritma, ia berbalik arah menuju misi yang jauh lebih besar dari sekedar kekayaan. Misi yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk bangsa, untuk dunia. Keuntungan dari akademi kripto yang seharusnya bisa ia nikmati sepenuhnya, tidak ia sentuh untuk kepentingan pribadi. Alih-alih menambah properti atau kendaraan mewah, ia memilih menambah akses pendidikan. Satu sekolah, satu bulan, satu mimpi yang terus diwujudkan. Hingga kini, 5 sekolah sudah berdiri, bukan di pusat kota yang terang benderang, melainkan di tempat-tempat yang jauh dari ibu kota. Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Flores, Lembata, dan Sulawesi Tenggara. Di sana, bukan hanya tembok dan atap yang dibangun, tetapi juga harapan. Harapan bahwa pendidikan bisa menjangkau siapapun, meski lahir jauh dari hiruk-pikuk metropolitan. Perjuangannya tak berhenti di pendidikan. Timothy tahu sebelum bicara mimpi, perut harus diisi. Setiap hari Jumat, ia dan timnya membagikan beras gratis bukan dalam karung kecil tetapi dalam skala ton. Ia tahu uang adalah alat bukan tujuan, dan ketika alat itu sudah terasah dengan baik, tiba saatnya menggunakan untuk membentuk perubahan. Timothy Ronald bukan sedang mengejar kekayaan, dia sedang membentuk peradaban. Karena mimpinya bukan hanya tentang dia tetapi tentang kita, tentang mereka, tentang dunia yang lebih adil, lebih layak, dan lebih manusiawi. Dalam riuhnya dunia yang haus akan kekayaan dan kekuasaan, Timothy Ronald memilih jalan yang berbeda. Ia menjadikan uang bukan sebagai tujuan tetapi sebagai alat untuk menyulut perubahan. Dari bisnis kecil yang ia bangun di usia belia hingga investasi berani yang mengguncang sistem lama dan menjadi seorang triliuner, langkahnya bukan hanya soal keberanian, tetapi tentang visi yang jauh ke depan. Dia memperingatkan manusia untuk segera memperbaiki pola pikir agar tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan dan mengajari cara untuk naik ke permukaan. Ia membangun platform edukasi, membuka mata generasi, dan membangun sekolah. Ia menyulap teknologi menjadi jembatan, menjadikan YouTube bukan alat pamer melainkan senjata. Dari Timothy Ronald kita belajar bahwa kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat atau siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang mau belajar, mau mencoba, dan tidak putus harapan meskipun diterjang badai dari berbagai arah. Sekian video kali ini, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jika ada informasi yang kurang tepat atau ada hal yang ingin dibahas, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Saya sangat menghargai komentar yang bijak dan membangun. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Tuah Fikir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.